Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menyebut akan menindak tegas jika ditemukan adanya dugaan pelecehan seksual dalam penyelenggaraan Miss Universe Indonesia 2023. Untuk mengusut kasus tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno telah menerjunkan tim untuk menginvestigasi kasus dugaan pelecehan dalam ajang pemilihan Miss Universe Indonesia 2023. Selain itu, Menparekraf juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika ditemukan adanya dugaan pelecehan, Sandi menyebut menindak tegas para pelaku. Jadi ini sangat concerning ya, sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa menopang kebangkitan ekonomi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kita jangan suzon dulu, kita tunggu laporan lengkapnya seperti apa dan kami akan berkoordinasi. Tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Buntut kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada finalis Miss Universe Indonesia 2023, CEO Miss Universe Indonesia Eldwin Wang dan Direktur Visual Rio Motret memutuskan untuk mundur. Kabar mundurnya Eldwin Wang dan Rio Motret disampaikan melalui unggahan di Instagram keduanya. Keduanya menyebut melepaskan jabatan tersebut karena ingin fokus pada karir sebelumnya. Sementara itu, fotografer Rio Motret memastikan bahwa foto tanpa busana para finalis Miss Universe Indonesia 2023 sudah dihapus. Peserta Miss Universe Indonesia melaporkan PT Capella Swastika ke Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan organisasi penyelenggaraan Miss Universe Indonesia ini karena dugaan pelecehan seksual. Kami akhirnya melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Pada tanggal 1 Agustus sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan oleh klien kami, di mana mereka tanpa sepengetahuan atau diberitahu, tidak ada akses informasi, tidak ada di dalam rundown ya. Bahkan para provincial director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Para finalis mengaku diminta melepas busana saat melakukan body checking atau pemeriksaan badan. Bahkan peserta juga mengaku mendapat kekerasan verbal dari penyelenggara saat diminta melepas busana. Saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang dan di situ juga ada pria juga. Saat itu kayak sangat bingung dan sangat tidak nyaman, tapi karena kondisinya sangat tertekan, karena yang tadi Jalita bilang juga kita diteriakin, nggak boleh malu, nggak boleh seperti itu, jadi saya nurut-nurut aja dan itu bikin saya kesal dalam diri saya sendiri karena saat itu kita tidak bisa melawan. PT Capella Swastika Karya CSK merupakan penyelenggara dari Miss Universe Indonesia tahun ini. PT Capella Swastika Karya merupakan perusahaan yang bergerak di industri kecantikan dan kontes kecantikan. Lewat akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia, pendiri PT Capella Swastika, Poppy Capella pun menjawab polemik dugaan pelecehan seksual dalam body checking itu. Dia tidak membantah maupun meminta maaf dalam unggahannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah meluangkan waktu sejenak untuk berbagi pandangan, perasaan, dan perspektif kami. Setiap umpan balik, setiap komentar menjadi energi yang memperkuat tekad kami untuk mendorong organisasi Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.
Ujar Poppy Capella, Direktur Nasional dan pemilik organisasi Miss Universe Indonesia. Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta pada 1 Agustus 2023 lalu saat mereka seharusnya menjalani pengepasan busana malam 2 hari jelang malam grand final di Bali. Tim Liputan, Kompas TV.